Lu kenapa sih? Lu kenapa sih? Ini Bib, tadi sisa sahur, nasi jempil. Kenapa tuh? Tadi udah dapet Bib, cuman kayak gede ketelan dah. Enggak. Udah batal puasa. Lah kan saya nggak makan dari luar, dari dalam Bib. Ya itu kan sisa-sisa seharusnya dibersihin tadi. Itu saya belum sempat bersihin tadi Bib, makanya ini masih ganjel banget. Saya mau buang, malu dah Bib, kita diajak ngomong jadi ketelan tuh Bib. Pun malah nyalain gua. Teman-teman, kembali di 7 Menit Cahaya bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar di channel YouTube Cahaya untuk Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bedu nih. Gimana? Jadi lu tuh batal tuh puasa. Iya, Makanya di tradisi kita tuh ada yang namanya imsak. Beberapa menit sebelum sahur selesai atau sebelum azan, itu kita sudah nahan dari makan dan minum. Agar hati-hati kita, agar gak pas lagi nelen azan. Nah, termasuk juga sisa-sisa gitu, makanya kita suruh gosok gigi. Sebelum azan kita gosok gigi, agar bersih semua. Karena sisa-sisa gitu membatalkan puasa. Karena puasa itu harus gak makan, gak minum. Gak makan ini bukan berarti makan yang sepiring, sedikit pun dihitung makan. Soalnya kalau kita, kan ada orang di situ, kelihatan Bib. Iya sama aja makanya, saya... justru 2 kali. Hah? 2 kali makanya bersihin agar puasanya tetap gak batal dan gak ngeludah kita kemana-mana. Apalagi musim pandemi gini. Iya. Puasa batal plus masuk Wisma Atlet. Oh, kena droplet. Iya. Yaudah nih, udah azan nih. Yaudah Bib. Lu jangan sampai batal puasa, batal sholat juga. Nggak enak soalnya Bib, saya kan belum sempat sikat gigi, jadi saya gosok gigi dulu deh. Takut termasuk ada makan nyelip pas lagi sholat saya makan. Ya, ini juga gosok gigi. Tahu nggak hukum gosok gigi? Ya, jadi saat puasa itu juga kalau gosok gigi itu menurut sebagian ulama itu makruh, dan kalaupun mau dilakukan itu sebelum zuhur, bukan asar-asar gini lu baru sikat gigi. Ya Bib. Justru dibiarkan itu, karena di antara puasa itu adalah menahan mulut agar tetap bersih dari segala sesuatu. Jadi menahan itu. Tapi kan ini sudah Bib, pasta giginya bersiwak lagi nih Bib. Ya kan makanya jangan dibentur-benturin, sunnah tuh. Membersihkan gigi itu baik, sunnah. Tapi jangan dibenturin pas puasa, nanti setelah buka puasa atau sebelum. Ada aturannya sebelum Bib, zuhur ya. Ya memang diperbolehkan, tapi itu masuk hal-hal yang dimakruhkan. Emang apa sih Bib yang makruh Bib selain tadi saya gosok gigi pas di waktu asar, zuhur? Ya, di waktu asar. Jadi gosok gigi setelah zuhur tuh itu makruh. Sebelum zuhur pun ulama memakruhkan, sebagian ulama. Tapi tidak membatalkan puasa ya, kecuali odolnya lo telan. Ya Allah Bib. Iya, kalau kita memastikan nggak ada yang masuk nggak apa-apa sikat gigi, apalagi sebelum zuhur. Oke, saya nggak pakai odol deh. Saya ambil wudhu aja, kumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya saya segini nih ya. Kumur-kumur kalau kumur-kumur dalam wudhu itu kalau berlebihan itu nggak boleh, dia makruh tuh. Kalau ketelan udah pasti batal. Kalau berlebihan dan nggak sengaja ketelan termasuk membatalkan puasa, meskipun nggak sengaja, tapi karena sudah berlebihan dalam berkumur nggak boleh. Apalagi pakai kumur-kumur, pakai apa? Pakai cendol, bukan kumur-kumur. Ya, itu sih icip-icip itu. Icip-icip. Ngomongin icip-icip berarti Bib. Kalau orang yang berpuasa kan dia nggak boleh masukin makanan ke dalam mulutnya Bib ya. Iya. Nah gimana bagi istri atau ibu yang menyiapkan makanan buat berbuka puasa? Kan harus enak rasanya Bib. Iya. Kayaknya kurang nih. Iya. Kurang 2 sendok. Nah, iya bukan kurang. Kurang nih kayaknya satu panci. Nah itu gimana buat mencicipi? Kalau mencicipi khusus untuk ibu rumah tangga, chef atau siapapun yang berhubungan dengan memasak, maka itu diperbolehkan, tapi nggak sampai ditelan, hanya dirasakan aja. Nah bagi orang yang enggak itu makruh. Makruh tuh nyicipin. Bukan chef, bukan apa, kita nyicipin gitu. Coba enak nggak satenya? Mau sate bukan dicicipin. Katanya bukan cicip, dicopotin itu udah tusukannya. Nah nyicipin kalau bukan orang yang berkepentingan, bukan chef, bukan ibu rumah tangga nggak boleh. Artinya makruh itu mencicipi. Banyak hal lain, termasuk nih Allah ini memakruhkan bukan hanya hal yang menguntungkan kita.
hal yang sebenarnya merugikan kita, bahkan Allah bilang makruh tuh. Misalnya hal kayak wisal. Wisal itu artinya makan dan minum sedikit, pas buka dan pas sahur. Itu hal yang makruh karena Allah sangat mencintai kita, sehingga kata Allah jangan sedikit dan Banyak dong. kalau makan dan minum, bukan artinya banyak, Bukan berlebihan gitu. Cukup. Jadi sedikit berbuka dan bersahur itu juga itu dimakruhkan. Nah, Habib, berarti kalau kita melakukan hal-hal makruh di bulan puasa, nah apakah itu menyebabkan puasa kita menjadi batal? Enggak batal. Enggak. Tapi makruh itu sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang sangat dihindari oleh ulama karena itu dia mengurangi pahala. Makanya ulama-ulama menghindari. Kalau kita makruh doang, jangan diremehkan makruh. Kalau mubah memang boleh. Kalau makruh itu sudah mendekati, nggak boleh, mendekati haram. Apalagi makruh tuh ada dua. Ada dua, ada makruh tarhim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang nggak dapat dosa. Tapi kalau makruh tarhim, makruh yang sudah mendapatkan dosa. Meskipun dia nggak haram tapi makruh, tapi udah dapat dosa tuh. Oke, jadi itu ya hal-hal yang makruh ya. Iya, Bib. Itu disebutkan banyak hal yang makruh yang harus kita hindari. Jadi bukan hanya yang haram yang dihindari di bulan Ramadan ini, tapi yang makruh juga dihindari. Agar apa? Agar pahala puasa kita sempurna. Itu 7 menit cahaya buat teman-teman sebagai pegangan agar puasa kita maksimal. Dan jangan lupa komen, share, subscribe, like buat video ini dan channelnya Cahaya untuk Indonesia. Bunyikan juga loncengnya karena tiap hari kita ada 7 menit cahaya, 7 menit mendapatkan cahaya pencerahan. Makasih Bib ya atas pencerahan dan cahayanya Bib. Mana? Mau sholat Bib. Iya. Sholat. Sholat Bib. Sholat ya. Aduh, Cakap lo yang imam. Duh kan. Duh. Ini emang bukan hal-hal ya ampun. Yuk. Ya Bib. Ya ampun. Tar Bib. Ya, Habib, saya bisa. Ayo kita jalan Bib langsung.